Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada 5 pertanyaan yang sudah kita rangkum dan hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari Sinau Matematik. Dok mau tanya, 1. Kalau ampas tahu disimpan sampai seminggu hingga agak bau tanpa difermentasi, apakah aman? Ampas tahu disimpan seminggu, ini sudah terjadi fermentasi alami. Di situ akan ada meningkat keasaman dan amonia. Maka ampas tahu yang terbiarkan membusuk, karena proses pembusukan sendiri adalah proses kimiawi, Laskar Ngarit. Nah, kalau seminggu sudah busuk, sudah terjadi fermentasi alami, meskipun bukan kita yang memfermentasikan, ini cenderung beresiko. Beresiko menyebabkan 2 hal yang paling utama. Yang pertama adalah kembung. Karena ampas tahu yang terbiarkan, ampas tahu yang membusuk, ini cenderung asam. Asam akan merubah pH lingkungan yang ada di dalam lambung, Laskar Ngarit, sehingga bakteri yang, suasana yang ada di dalam lambung berubah. Oke, dari yang semulanya itu pH-nya itu netral atau mendekati basa menjadi asam, Laskar Ngarit, sehingga bakteri yang mengurai gas itu akan mati atau berkurang, sehingga akan terbentuk gas dan kembung. Ini resiko yang pertama. Resiko yang kedua, Laskar Ngarit, adalah terbentuknya atau terjadinya asidosis. Makanan yang masuk mengandung asam, seandainya si lambung ini toleran, ya, tidak terjadi kembung, lalu dia tercerna, terserap, termetabolisme, maka akan merubah suasana suasana darah, sehingga asam ini akan bersifat sistemik, bersifat menyebar. Sapi tiba-tiba ambruk, ngos-ngosan, deredek, dan begitu dicek ternyata dia terjadi asidosis metabolisme sehingga menyebabkan kematian, Laskar Ngarit. Jadi konkret, Mas Sinau Matematik, ampas tahu sebaiknya diberikan dalam kondisi segar. Jangan terbiarkan lebih dari 1 kali 24 jam. Itu saran dari beberapa peternak untuk mencegah terjadinya kembung, Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan yang kedua dari tetap Sinau Matematik bertanya, ampas tahu versus ampas ketela atau singkong versus bekatul atau dedak untuk penggemukan bagus mana? Mereka ini memiliki karakteristik nutrisi dan komposisi yang berbeda, Laskar Ngarit. Tetapi bila saya ditanya, saya akan menjawab sama saja. Mereka memiliki fungsi sebagai pakan pelengkap, di mana hijauan itu tetap sebagai bahan pokok, ditambah ampas tahu atau ampas singkong ketela atau dedak. Fungsinya adalah sebagai penambah pakan sehingga dia cepat gemuk. Yang paling penting adalah proporsi pemberian antara hijauan dan comboran ini tadi, Laskar Ngarit. Tinggal jenengan mengkalkulasikan mana yang paling mudah jenengan dapatkan. Cuman di lapangan, Laskar Ngarit, antara ampas tahu, ampas ketela, dan bekatul, mana yang lebih cepat? Ampas tahu, Laskar Ngarit. Tetapi ini tidak mutlak karena semuanya tergantung pada pengalaman di lapangan dan kombinasi hijauan serta bakat gemuk dari sapi yang digemukkan tersebut, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kedua dari Den Bagus 29. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Keuntungan kalau punya babon super jumbo sama kekurangannya, dok. Siap. Keuntungan kalau memiliki babon super, dia akan cetak, cenderung akan mencetak pedetan super juga. Yang kedua, tidak akan atau resiko mengalami distokia atau kesulitan melahirkan dia sangat kecil, Laskar Ngarit. Siap. Yang ketiga, tentu di sawang-sawang penak. Ini kelebihannya. Kalau kekurangannya, dia sangat sensitif terhadap pakan, sehingga bila pakan sedikit menurun, birahinya terganggu. Yang kedua, karena dia sensitif pakan, maka dia akan cepat kurus. Siap. Yang ketiga, karena dia proporsi badannya gede, maka dia sangat rentan terpleset, keplengkang, maupun oah, ya, cedera.
Itu salah satu kerugian dari memiliki babonan super. Tapi dari sisi reproduksi, babonan super dia lebih peka, lebih sensitif terhadap perubahan penurunan pakan. Pakan turun sedikit, dia macet birahi. Lah sekarang Harit, siap. Pertanyaan yang ketiga dari Mahfud Andriono. Lah sekarang Harit, Mahfud Andriono bertanya, Dok, mau tanya, sapi kalau dikasih telur sama kecap, apa tidak masalah? Soalnya di rumah banyak yang dikasih telur sama kecap. Saya secara pribadi daripada telur sama kecapnya diberikan pada sapi, mendingan buat kita. Kecap ini bukan sebagai tetes tebu. Kecap dan tetes tebu meskipun warna dan bentuknya sama, tapi dia berbeda. Kecap bukan pengganti tetes tebu. Yang kedua, pemberian telur. Untuk apa diberikan telur? Lebih baik daripada dibelikan telur, telurnya atau anggaran untuk membeli telur diberikan ampas tahu atau comboran yang lainnya, atau malah mendingan diberikan mineral, karena nutrisi mineral itu udah pasti lebih lengkap. Mineral blok, serbuk maupun cair pasti lebih lengkap daripada nutrisi yang ada di dalam telur itu sendiri. Lah sekarang Harit, siap. Pertanyaan yang keempat, papanya Aviranto. Halo Dok, salam Harit, saya Purwanto dari Situbondo. Siap, salam kenal. Pemula peternak atau penggemukan sapi. Siap. Sekitar 2 minggu yang lalu pedet saya mati. Awalnya mencret, terus menerus, suhunya 40 derajat. Sudah diperiksa, sudah ditangani dan disuntik, tapi akhirnya tidak tertolong. Oke, mohon pencerahannya Dok. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan mencret dan diare pada sapi, dan bagaimana cara pengobatannya? Matur nuwun. Oke, titik tekannya adalah apa saja faktor penyebab mencret pada pedet atau sapi. Yang pertama, kita harus bisa membedakan dua golongan penyebab diare. Yang pertama adalah faktor non-infeksius, yang kedua adalah faktor infeksius. Faktor non-infeksius ini faktor yang disebabkan oleh non-mikroorganisme. Jadi faktor diare yang disebabkan oleh bukan makhluk hidup. Yang pertama bisa karena perubahan pakan, yang pertama bisa karena stres, yang kedua bisa karena cuaca, yang keempat bisa lain-lain, kotor ya. Jadi yang terkait manajerial pakan, kebersihan, sanitasi, sirkulasi, lantai, ini menyebabkan diare. Ini yang pertama. Kalau ini penyebabnya, maka ini harus dievaluasi. Pakan terlalu tinggi air, comboran yang diberikan terlalu busuk, rumput habis dipupuk, dan lain-lain. Faktor makanan, faktor kotor, ini menyebabkan diare juga. Nah, yang paling penting adalah faktor infeksius. Diare-diare yang disebabkan oleh faktor infeksius, yakni diare yang disebabkan oleh faktor mikroorganisme. Bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena cacing, bisa karena protozoa, bisa karena jamur. Cacingan, dia warnanya kehijauan muda, agak putih. Bakteri, diarenya warnanya putih, sedikit kuning. Protozoa berlendir dan berdarah. Virus akan mancur dan busuk banget. Sedangkan jamur ini bisa melengkapi munculnya diare dari yang keempat sebelumnya. Itu penyebab-penyebab dari diare. Dan pemberian obat cacing pada induk maupun pada pedet juga menyebabkan diare. Itu efek samping saja, tidak masalah. Kematian diare pada pedet. Pedet diare 5 dehidrasi. Begini, penyebab kematian pada kasus diare itu adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Sekarang Harit, 5% saja derajat dehidrasi pada pedet sudah membuat pedet itu oleng, ambruk, dan nggak mau menyusu. Bisa dipahami sampai di sini. Tetapi ada diare yang cukup mematikan. Diare karena virus pada pedet pasti mati. Sedikit banget yang bisa lolos, karena begitu keluar selain feses, air, cairan tubuh juga ikut keluar. Diare karena enterotoksin, toksin di dalam racun di dalam usus yang dihasilkan oleh bakteri. Ini juga mematikan bagi pedet. Sekarang Harit. Lalu pengobatannya seperti apa? Yang pertama, peternak wajib menjaga kebersihan kandang. Si pedet dan induk harus dikarantina.
Yang ketiga, pengobatan harus tepat. Pengobatan ini terkait dengan apa? Analisa. Kemanakah pendekatannya? Apakah ke virus, bakterial, protozoa, cacing, dan lain-lain? Ini pengobatan kausatif, Laskar Ngarit. Lalu pengobatan harus ada suportif, diinfus, diberi fluid terapi, diberi cairan. Kalau kita minum oralit, kalau sapi bisa pedialit, renalit. Pak Haji Adib, salam hormat. Kita beberapa kali menangani diare, ada yang selamat, ada yang mati. Tapi kita semua totalitas ketika menangani punyaan Sri Rezeki Farm. Bisa disimak videonya di tentang diare pada pedet, Laskar Ngarit. Kematian karena dehidrasi, dehidrasi karena kekurangan cairan. Jadi pengobatan tidak hanya melulu tentang suntik, menjaga kebersihan, memberikan asupan ASI, memberikan infus, memberikan cairan tubuh mutlak diberikan. Dan pengobatan harus sampai sembuh atau harus ikhlas. Jadi totalitas, jangan dianggarkan terbatas. Maksudnya, Allah sekali nggak sembuh sudahlah, jangan. Ikuti saja instruksi dokter dan diskusikan. Sambil jenengan baca-baca. Kan sekarang di Google sudah banyak, di YouTube juga sudah banyak petunjuknya. Siap, Laskar Ngarit. Mas Purwanto, semoga berkenan. Pertanyaan yang kelima dari Dadang Robi. Sapiku beranak dan pedet umur 4 bulan. 4 bulan berarti 120 hari. Tapi induknya sama sekali belum birahi. Gimana penjelasannya? Banyak video yang sudah saya bahas tentang bagaimana setahun produksi pedet 1. Banyak sekali, Laskar Ngarit. Mas Dadang Robi, silakan lihat video-video saya tentang itu. Setahun produksi sekali. Tetapi saya akan menjelaskan secara singkat bahwa kalau sapinya jenengan itu sudah berhasil bunting dan melahirkan, berarti sebenarnya sapinya jenengan normal. Lalu bagaimana cara menormalkan sapinya jenengan, indukannya, agar bisa birahi cepat? 60 hari sudah birahi, 90 hari sudah bunting 1 bulan. Caranya adalah 14-20 hari setelah melahirkan, berikan obat cacing pada induk sesuai dosis. Jangan ditakar dan pelit. Yang kedua, karena si induk ini menyusui, maka porsi pakan wajib ditambah untuk hidupnya si induk sendiri dan untuk produksi susu. Jangan pelit, hijauan genjot. Bila perlu tambahkan konsentrat, comboran atau bekatul atau ampas tahu. Yang keempat, bisa memberikan vitamin yang banyak mengandung ADE. Oke. Sebenarnya pasca melahirkan sebaiknya dilakukan injeksi postpartus, yakni injeksi setelah melahirkan yang tujuannya mencegah infeksi lebih lanjut sehingga rahim segera pulih dan bisa segera involusi balik cilik lagi dan bisa segera birahi. Oke, jadi cegah infeksi dengan postpartus, cegah cacingan dan kurus dengan obat cacing, cegah kurus dan macet hormonal dengan perbaikan nutrisi, berikan mineral, berikan vitamin. Beberapa peternak yang kita bina, bahkan subscriber kita, sudah banyak yang berhasil. Monggo yang berhasil silakan berikan testimoni di kolom komentar. Kok masih belum berakhir? Kok masih belum berhasil? Perlu evaluasi dari dokter setempat untuk melakukan pemeriksaan, Laskar Ngarit. Apakah ada masalah? Apakah ada infeksi yang berlanjut? Di situ nanti berdasarkan hasil pemeriksaan. Itu Mas Dadang Robi, semoga penjelasannya berkenan. Matur nuwun. Jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Dan lemah teles Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres harus tetap semangat.